Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam program sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Hari ini kita ingin belajar lagi Injil kasih karunia Tuhan, berbicara tentang semua janji-janji Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari, sudah disampaikan dari minggu lalu, dan kita akan lanjutkan hari ini. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu, kebaikan, penyertaan, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun kami di sepanjang 2023 ini. Kami siap untuk melihat paruh kedua di tahun 2023 ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh keyakinan bahwa kami akan menerima semua janji-janji-Mu, janji-janji yang sudah Engkau berikan kepada Abraham, dan kami siap untuk menerima segala hal yang baik daripada Engkau. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu sudah disampaikan bahwa tema kita berbicara tentang orang percaya berjalan dalam berkat Abraham. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana apa saja berkat dan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Abraham. Sering sekali kita ngerasa sebagai orang percaya bahwa janji Tuhan itu hanya satu, yaitu ketika kita sudah mati dan meninggalkan dunia ini, kita akan masuk surga. Yes, itu adalah suatu kepastian. Tetapi kita perlu juga mengetahui dan melihat bahwa selama kita hidup di dunia, kita juga perlu menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Nah, kita sudah belajar minggu lalu bahwa kita orang-orang benar ini seperti pohon yang ditanam di tepi batang air yang merambatkan akar-akarnya ke aliran air, yang tidak takut terhadap tahun yang kering, yang tidak khawatir, yang terus menghasilkan buah. Di kitab Yeremia dikatakan demikian. Di kitab Mazmur 1 ayat 3 juga, bahwa semua hal yang kita pegang dibuat Tuhan berhasil. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan kepada Abraham itu mengcover 4 hal. Berbicara tentang 4 hal. Yang pertama berbicara tentang keberhasilan. Yang kedua berbicara tentang kelimpahan keuangan. Yang ketiga berbicara tentang mampu mereproduksi, menghasilkan keturunan. Dan yang keempat berbicara tentang umur yang panjang. Jika Bapak Ibu membaca literatur, mencari padanan kata dari kata berkat yang disampaikan, maka ada 4 hal ini yang dibicarakan. Yang pertama tadi berbicara tentang keberhasilan, yang kedua berbicara tentang kelimpahan finansial, yang ketiga berbicara tentang memiliki keturunan, yang keempat berbicara tentang umur panjang. Minggu lalu, bagi Bapak Ibu mungkin yang belum sempat menonton, saya sangat menyarankan untuk menonton video full sermonnya. Kita sudah berbicara tentang keberhasilan, bahwa Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk senantiasa berhasil. Apapun yang kita pegang, apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Keberhasilan adalah bagian kehidupan mutlak orang percaya. Jadi orang percaya bukan berbicara tentang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil. Tetapi kita sedang berjalan di dalam keberhasilan ilahi. Pada saat Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari keluarganya, Abraham tidak dalam kondisi yang sudah cukup berhasil. Abraham dipanggil Sarah, dipanggil bersama dengan Sarah, tidak di usia yang relatif muda lagi. Sudah di usia 75 tahun. 75 tahun dipanggil Tuhan, diberikan Tuhan janjinya, dan aku akan memberikan janji ini kepada engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati turunanmu, aku akan membuat engkau menjadi alasan bagi Tuhan untuk memberkati bumi ini. Itu ada dikatakan di kitab Kejadian 12. Jadi janji Tuhan kepada Abraham akan mengalami yang namanya keberhasilan demi keberhasilan. Kita sudah belajar juga bahwa saya dan Bapak Ibu di kitab Yohanes 1 dikatakan bahwa kita senantiasa berjalan dari satu kasih karunia demi kasih karunia. Artinya kita sedang berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan ilahi. Kita sedang berjalan dari satu keberhasilan ilahi menuju keberhasilan ilahi lainnya. Jadi mindsetnya waktu saya bekerja, waktu saya melakukan bisnis, waktu saya melakukan pekerjaan saya di kantor dan lain-lain. Mindset kita bukan mindset orang yang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Tapi mindset kita waktu kita bikin proposal pekerjaan kita, waktu kita melakukan pitching ke klien, waktu kita diskusi dalam meeting, waktu kita membuat business plan, mindset kita adalah mindset orang yang senantiasa berhasil.
Nah, orang yang memiliki mindset cara berpikir bahwa dia senantiasa berhasil, maka dia akan full power waktu dia mengerjakan pekerjaannya. Dia akan melakukan full energy terhadap apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada satu jaminan bahwa pekerjaan yang Bapak Ibu kerjakan sekarang pasti berhasil, maka kita pasti akan mengerjakannya dengan api yang membara-bara. Benar. Hati kita akan terus berkobar. Ini keren nih. Pekerjaan ini pasti berhasil. Karena kita tahu bahwa kita senantiasa berhasil. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar lagi masuk ke berbicara tentang apa berkat Tuhan kepada Abraham bagian yang kedua. Hari ini saya ingin menegaskan. Mudah-mudahan saya percaya, saya berharap apa yang disampaikan hari ini menjadi sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan berbicara tentang kelimpahan keuangan. Hari ini kita akan berbicara tentang kelimpahan keuangan. Jangan anti dengan apa yang saya sampaikan ini, karena Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk mengalami yang namanya kelimpahan keuangan. Waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, janji tadi diberikan di Kejadian 12. Saya berharap Bapak Ibu dapat membaca Alkitab kembali. Kejadian 12 berbicara tentang janji Tuhan pertama kali kepada Abraham. Waktu Tuhan memanggil Abraham keluar dari keluarganya. Perhatikan baik-baik. Kita buka sekarang Alkitab kita. Di Kejadian 13. Satu pasal sesudah Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Di Kejadian yang ke-13. Di Kejadian 13 dikatakan demikian Bapak Ibu. Di Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi Abram bukan orang yang sekedar cukup Bapak Ibu. Tapi Alkitab menggunakan kata sangat kaya. Artinya dari perspektif penulis kitab Kejadian ini, Abram didefinisikan sebagai orang yang sangat kaya. Kejadian 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Jadi jelas, sederhana. Nggak usah dikait-kaitkan. Mario, berkat Tuhan kaya itu berbicara tentang materi, rohani saja. Berbicara tentang di hati. Saya 1.000.000% setuju tentang hal itu. Yes, kita juga harus kaya sukacita, kaya damai sejahtera, kaya ide-ide yang baik, kaya akan hikmat. Yes, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan juga menginginkan saya dan Bapak Ibu berkelimpahan di dalam materi. Seandainya berkat Tuhan kepada Abraham ini hanya berbicara tentang kelimpahan secara rohani, maka Alkitab tidak perlu mengatakan bahwa adapun Abraham sangat kaya. Toh kalau misalnya hanya ingin berbicara tentang ini, sebenarnya Mario kelimpahan atau kekayaan di dalam rohani. Ya, itu satu hal. Tapi satu hal lagi saya ingin Bapak Ibu mengerti bahwa selama kita hidup di dunia, Tuhan menginginkan kita mengalami yang namanya kelimpahan materi. Nanti saya akan menjelaskan apa tujuannya. Jangan berhenti menonton sermon ini. Ikuti terus. Karena kita belum masuk ke bagian utamanya. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami kelimpahan materi. Kelimpahan materi Bapak Ibu, itu penting bagi kita orang-orang percaya. Firman Tuhan bilang begini, pergilah dan jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Artinya misi ini adalah suatu misi yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang percaya. Bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada worship leader, bukan hanya kepada pemain musik, bukan hanya kepada orang multimedia, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus, apapun pekerjaan, profesi, panggilan kita, Tuhan memberikan satu instruksi, pergilah dan jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mendeklarasikan, dapat menyampaikan, dapat memberitakan Injil sampai ke ujung negeri, dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Semuanya membutuhkan biaya.
Kita nggak mungkin sekarang mau pergi ke ujung barat Indonesia dengan naik perahu untuk memberitakan Injil. Kita harus naik pesawat. Setelah kita turun dari pesawat, kita harus naik mobil. Setelah naik mobil, kita harus naik kendaraan yang mungkin kecil lagi untuk bisa sampai ke pedalaman. Kita harus makan. Kita harus mensupport pelayanan. Kita nggak mungkin datang hanya datang dengan modal baju doang. Kita datang membawa sesuatu kepada mereka untuk memberitakan Injil. Artinya semua kegiatan tadi membutuhkan yang namanya biaya. Membutuhkan materi. Tidak hanya pengorbanan tenaga dan pikiran. Hari ini saya ingin spesifik berbicara tentang materi. Sehingga Tuhan mengerti betul. Untuk dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Maka dibutuhkan yang namanya uang. Dan untuk itu Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu. Kita perlu mengalami yang namanya kelimpahan. Untuk memproduksi sermon ini, kita butuh dana Bapak Ibu. Untuk memproduksi sermon ini, ibadah online, ibadah onsite, membutuhkan dana. Mindsetnya harus mindset kelimpahan. Amin. Sehingga jangan anti bagi Bapak Ibu yang sedang menonton ini, jangan anti dengan apa yang saya sampaikan ini. Tuhan memang memanggil saya dan Bapak Ibu untuk mengalami yang namanya kelimpahan secara materi. Ini bukan berbicara tentang teori kemakmuran, bukan. Tapi ini berbicara tentang janjinya Tuhan kepada Abraham. Di mana Alkitab berkata bahwa kita disebut sebagai ahli warisnya. Apa yang dikatakan di kitab Kejadian 13 ayat 2 tadi, bahwa adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Di kitab Roma 4 ayat 13, kita masuk ke kitab Roma 4 ayat 13 Bapak Ibu. Roma 4 ayat 13 berkata demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saya ingin kita menggarisbawahi, di sermon kemarin kita menggarisbawahi kalimat tentang janji kepada Abraham. Hari ini kita ingin menggarisbawahi kalimat yang berbicara tentang memiliki dunia. Kita hidup di suatu dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana orang begitu banyak dikontrol dan dikendalikan oleh uang. Tuhan tahu uang itu dibutuhkan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa uang adalah hamba yang baik, tetapi dia adalah tuan yang jahat. Makanya waktu Yesus berkata cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Yes, cinta akan uangnya yang akar dari segala kejahatan, bukan uangnya. Bukan materinya. Pada saat Bapak Ibu bangun pagi yang tertuju hanya materi, yang tertuju hanya uang dan lain-lain, yes, itu artinya kita sedang jadi hamba dan uang sedang jadi tuan. Itu salah. Tetapi apa yang disebut sebagai uang itu menjadi hamba adalah pada saat kita yang memiliki kontrol atas materi yang kita punya, atas materi yang sedang ada di kantong kita. Kita yang memerintahkan, ini saya berikan kepada si A. Aku perintahkan engkau uang untuk pergi ke si A. Untuk membantu dia. Pergi ke si B untuk menolong dia. Pergi ke pelayanan C untuk menolong pelayanan tadi. Kita yang memiliki otoritas untuk mengontrol, memerintahkan uang tadi. Untuk bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan melalui kita. Itu artinya kita sedang menjadi tuan atas milik kita. Atas materi yang ada pada kita. Tapi mungkin ada sebagian orang yang ketika ingin memberi berpikir, aduh jangan memberilah. Ini kebutuhan anak sekolah sedang banyak. Kalau nanti saya harus kasih, ya. Saya nggak punya bekal, saya nggak punya dana yang cukup lagi. Itu artinya saya dan Bapak Ibu sedang menjadi hamba. Dan uang sedang menjadi tuannya. Kita punya full control terhadap materi yang kita miliki. Amin. Amin. Jadi jelas tadi dikatakan bahwa Abraham sangat kaya, emas peraknya banyak, binatangnya, peliharaannya banyak, dombanya banyak. Ulangan 8, kita buka sebentar. Ulangan 8
ayat yang ke-18. Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan demikian, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan sudah memberikan saya dan Bapak Ibu power. Tuhan sudah memberikan saya dan Bapak Ibu kemampuan, power. Untuk apa? Untuk memiliki kekayaan. Titik. Jadi jangan lagi ada orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus bilang, udahlah gue mah cuma segini aja. Ya rezeki Tuhan yang ngatur. Enggak. Tuhan tidak pernah mengatur rezeki saya dan Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengontrol rezeki saya dan Bapak Ibu. Tapi Tuhan sudah memberikan saya dan Bapak Ibu power. Kekuatan. Kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan. Use that power. Gunakan power tadi. Yang tidak terbatas tadi ada di dalam kita. Untuk memperoleh kekayaan. Amin. Amin. Karena Tuhan di kitab perjanjian baru dikatakan Dia telah menganugerahkan kekuatan kepada kita. Kekuatan yang sama, kuasa yang sama yang Dia pakai untuk membangkitkan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kekuatan yang sama yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan Yesus Kristus telah Dia letakkan di dalam setiap saya dan Bapak Ibu. Dan hari ini kita diteguhkan. Dikatakan apa? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan yang dititipkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu. Tujuannya untuk kita memperoleh kekayaan dengan maksud. Tidak hanya berhenti pada saat saya dan Bapak Ibu sudah memperoleh kekayaannya. Ada maksudnya. Maksudnya apa adalah? Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi tujuan Tuhan waktu saya dan Bapak Ibu menerima kekayaan hidup dalam berkelimpahan. Itu bagian peneguhan atas janji-janji Tuhan kepada Abraham. Yes, amin. Katakan amin. Amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu mengalami kelimpahan secara materi, Bapak Ibu mohon dimengerti, saya tidak berbicara tentang kekayaan materi dalam skup cara yang negatif. Saya tidak sedang mengatakan habis ini korupsi, terima duit dari orang, disuap dan lain-lain, kaya. Enggak, bukan kekayaan seperti itu yang saya sampaikan. Kekayaan yang berasal dari firman Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang kekayaan dari hasil korupsi ataupun yang lain-lain. Dari tipu orang, dari tipu bisnis orang, enggak. Saya sedang berbicara kekayaan yang datang dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Sayangnya banyak sekali orang percaya yang tidak mempercayai kekuatan Tuhan. Dia menggunakan kekuatan dirinya untuk memperoleh kekayaan. Maka kekayaan yang diterimanya semu. Hari ini saya ingin memberitahu. Kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu itu tidak semu. Kalau kita memakai kekuatan yang Dia berikan untuk memperolehnya. Tuhan sudah memberikan segalanya melalui Yesus Kristus. Kita tidak kekurangan hikmat, kita tidak kekurangan pengertian, kita tidak kekurangan pengetahuan. Semua firman Tuhan Alkitab mengatakan, aku telah menuliskan firman-Ku di hati mereka. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itulah kekuatan kita. Gunakan firman-firman Tuhan tadi, kekuatan kita salah satunya untuk memperoleh kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan maksud saya. Karena kekuatan itu ada sudah diberikan Tuhan.
Kita sering sekali seperti benih yang ditanam di pinggir jalan. Kita seperti benih yang ada di semak belukar. Kita tidak seperti benih yang ada di tanah yang subur. Sehingga seperti di pinggir jalan, orang lewat dia keinjak benihnya, mati benihnya. Ada benih yang diambil oleh burung. Karena apa? Karena tanah kita tidak menjadi tanah yang subur. Tuhan tidak pernah membatasi multiplikasi dari benihnya. Bahkan firman Tuhan berkata 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tapi itu mari itu berbicara tentang rohani. Iya, saya setuju itu berbicara tentang rohani. Tetapi Alkitab juga berkata itu berbicara tentang materi kita selama ada di dunia. Karena tujuan Tuhan untuk memberkati dan kelimpahan saya dan Bapak Ibu adalah tujuannya untuk apa? Untuk meneguhkan perjanjian yang sudah dia berikan ke nenek moyang kita. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang Abraham. Jadi ketika kita kaya secara materi, ini bagian dari peneguhan atas semua janji-janji Tuhan kepada Abraham yang tergenapi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya selalu mengatakan orang percaya harus selalu mengucap syukur. Tetapi puas jangan. Kalau hari ini benih-benih Bapak Ibu masih hanya berbuah 30 kali, kerjakan terus. Percayai bahwa Tuhan dapat membuatnya jadi 60. Percayai bahwa Tuhan dapat membuatnya bahkan menjadi 100 kali lipat. Amin. Kita sudah bahas tadi bahwa pelayanan untuk memberitakan Injil membutuhkan dana, membutuhkan biaya. Untuk itu orang-orang percaya perlu berdiri di republik ini, di negara ini, di bangsa ini. Agar semakin tersebar Injil, gospel, kabar baik, kasih karunia Tuhan. Dan itu semua membutuhkan biaya. Sehingga Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu menggunakan kekuatan yang sudah dia berikan untuk memperoleh kekayaan. Di mana kekayaan tadi? Untuk meneguhkan perjanjian yang sudah dia berikan kepada nenek moyang, yaitu Abraham. Agar tergenapi juga dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Amin. Salah satu raja terkaya yang pernah ada di bumi, bahkan sejarah mencatat bahwa raja ini adalah raja terkaya yang pernah ada, yaitu adalah Raja Salomo. Ada suatu masa di mana waktu Raja Salomo lagi populernya ya, lagi ngetopnya. Ada satu ratu yang ingin bertemu dengan Raja Salomo. Kisah ini dapat kita baca di kitab 2 Tawarik 9. Kita buka sama-sama sebentar. 2 Tawarik 9. 2 Tawarik 9. 2 Tawarik 9. 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 12 berbicara tentang kunjungan ratu negeri Sheba. Jadi ada satu ratu Sheba namanya, ingin sekali bertemu dengan Salomo karena dia begitu mendengar banyak kabar baik tentang Salomo dengan segala hikmatnya. Dia ingin datang dan bertemu dengan Salomo. Ayat 1 saya bacakan, 2 Tawarik 9 ayat 1. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, banyak batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada di dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat ketiga, ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ayat keempat, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ratu itu begitu tercengang melihat table manner-nya Salomo, begitu cara menyusun cara menyusun makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya sangat elegan. Sangat elegan. Di ayat 5, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar.
Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu, kata Ratu Sheba tadi. Ayat ke-8. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat yang ke-9. Lalu diberikan kepada raja. Ratu Sheba membawa persembahan kepada Raja Salomo, raja yang sangat kaya. Jadi ratu yang kaya membawa persembahan kepada raja yang sangat-sangat kaya. Ayat 9, lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti ini tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Perhatikan baik-baik respon Raja Salomo terhadap pemberian Ratu Sheba. Tadi di ayat 9 Ratu Sheba memberikan banyak hal, rempah-rempah, batu-batu permata, dan lain-lainnya ya, dikatakan di situ batu permata, rempah-rempah dan lain-lainnya. Di ayat ke-12, apa respon Raja Salomo terhadap pemberian Ratu Sheba? Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya melebihi, perhatikan baik-baik, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Perhatikan baik-baik, Salomo memberikan melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Kalau ratu itu tadi membawa permata-permata, rempah-rempah dan lain-lain, maka Raja Salomo memberikan lebih lagi kepada Ratu Sheba. Inilah namanya berkelimpahan, Bapak Ibu. Inilah namanya yang tidak pas-pasan. Inilah namanya yang tidak cukup-cukup saja. Ini namanya, ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, orang-orang percaya. Kita disebut sebagai ahli waris, anak-anak Tuhan, turunan Abraham. Ini yang Tuhan inginkan. Kita harus memiliki mindset kelimpahan. Pemberian Ratu Sheba tadi itu tidak membuat gentar Salomo. Bahkan Salomo memberikan lebih banyak lagi dari apa yang diberikan oleh Ratu Sheba. Jadi jelas, kita nggak perlu men-take out, mengeluarkan tentang kelimpahan dari Alkitab, dari kasih karunia Tuhan. Tidak. Kasih karunia Tuhan juga berbicara tentang kita berkelimpahan di dalam materi. Amin. Amin. Jangan skip video ini, jangan skip sermon ini. Ikuti terus Bapak Ibu. Tuhan menginginkan engkau keluar dari kesulitanmu. Tuhan menginginkan engkau keluar dari tekanan ekonomimu. Tuhan menginginkan engkau keluar dari kemelut ekonomimu, dari badai ekonomimu. Tuhan menginginkan engkau mengalami yang namanya kelimpahan. Tuhan menginginkan engkau mengalami yang namanya kelimpahan. Amin, titik. Raja Salomo memperlihatkan contoh yang luar biasa. Pemberian membawa Ratu Sheba bertemu dengan orang hebat. Kitab Amsal berkata demikian, bahwa pemberian yang dibawa Ratu Sheba yang begitu banyaknya membuat dia dapat bertemu dengan Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo tidak berhenti di situ. Raja Salomo memberikan lebih daripada apa yang Ratu Sheba mampu bawa. Saya bisa membayangkan unta-untanya pada saat itu pengen kembali, barang bawaannya makin banyak mungkin. Makin penuh itu unta-unta. Tadinya cuma bawa batu-batu permata 1 kilo, 2 kilo, talenta-talenta emas. Ini baliknya begitu banyak lagi. Inilah berkelimpahan Bapak Ibu. Dan kelimpahan itu dapat terjadi Bapak Ibu pertama kali ada di mindsetnya kita. Pertama kali kelimpahan itu ada di dalam jiwa kita. Sebelum itu terjadi di dalam materi kita. Kita mundur sebentar ke
Kejadian di kitab Kejadian 13 maaf Bapak Ibu. Di kitab Kejadian 13 ayat 2 tadi kita sudah belajar bahwa Abram itu sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Perikop ini berbicara tentang Abram dan Lot berpisah. Saking kayanya mereka berdua, Abram dan Lot, akhirnya gembala-gembala mereka konflik di medan perang, di lapangan mereka konflik, gembala-gembalanya Abram konflik dengan gembala-gembalanya Lot, saking banyaknya hewan-hewan mereka, akhirnya terjadi sebuah diskusi antara Abram dengan Lot. Ayat yang ke-8, Kejadian 13 ayat 8 sampai 10. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kita ini jangan berantem deh, kata Abram. Kita ini kan saudara. Bukankah negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Perhatikan cara berbicara Abram. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Maka Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti kejoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Perhatikan, kenapa saya penting tadi mengatakan bahwa mindsetnya Abram adalah cara berpikirnya, jiwanya adalah jiwa yang berkelimpahan. Pada saat terjadi konflik, Abram tidak memikirkan apa yang menjadi keuntungannya. Pada saat terjadi suatu situasi yang memperhadapkan mereka dalam situasi yang harus berpisah, Abram tidak memiliki mindset orang yang berkekurangan. Abram berkata, jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Jika aku ke kiri, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Dan sebaliknya, terserahmu Lot, engkau mau memilih yang mana. Inilah namanya jiwa yang makmur. Inilah namanya pikiran yang makmur. Abram tidak ditentukan oleh pilihan lawannya. Abraham ditentukan oleh apa yang dipilih oleh hatinya. Abraham tidak menentukan bahwa kemakmurannya ditentukan oleh pilihan lawannya. Tetapi Abraham tahu bahwa kemakmuranku, kekayaanku itu ditentukan oleh siapa yang kupercayai. Jadi nggak masalah, mau gua ke kiri, mau gua ke kanan, mau saya ke kiri, mau saya ke kanan. Tidak jadi masalah. Karena kasih karunia Tuhan terus melekat kepadaku. Mindset inilah yang disebut sebagai mindset jiwa yang makmur. Apa yang dilakukan oleh Lot? Lot mengarahkan pandangannya. Dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lot terlalu mempercayai apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Hari ini Bapak Ibu, jiwa yang makmur adalah jiwa yang tidak mempercayai apa yang kita lihat. Mungkin hari ini kita melihat payslip kita, slip gaji kita masih terlalu kecil, kayaknya nggak cukup. Jangan lihat itu. Hari ini mungkin kita terlalu tergantung dengan apa yang kita lihat. Tuhan ingin memberitahu, lihat janjiku. Tuhan sudah berkata kepada Abraham di Kejadian 12 bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan turunanmu. Bagi Abraham janji itu clear, fix, pasti, confirm. Jadi nggak masalah, mau saya ke kiri, mau saya ke kanan, mau saya ke belakang, mau saya ke depan. Yang saya tahu firman Tuhan berkata kepada saya dalam hati Abraham bahwa saya menerima janji Tuhan dan Tuhan memberkati saya. Titik. Ini tidak tergantung kepada di mana company kita bekerja, di seberapa besar gaji kita, tapi ini tergantung mindset kita. Kemakmuran finansial materi dapat terjadi pada saat jiwa kita adalah menjadi jiwa yang sudah makmur, Bapak Ibu. Kalau ketika ingin memberi, pertimbangan pertama kita, aduh nanti gue kurang dong. Itu bukan jiwa yang makmur. Kalau Tuhan bilang beri. Tapi ini tinggal 100.000 duit saya Mario. Nih, kalau saya kasih 50.000, wah gak cukup dong. Kalau Tuhan yang bilang beri. Pada saat firman Tuhan dicampurkan dengan logika, maka resultnya nol Bapak Ibu. Firman Tuhan yang dimix dengan logika, hasilnya nol. Firman Tuhan harus dimix dan dikonfirm dengan firman Tuhan juga.
Sehingga hasilnya luar biasa, ledakan. Selama firman Tuhan saya dan Bapak Ibu campur dengan logika dan upaya kita, maka hasilnya nol. Tidak akan ada progres. Tetapi firman Tuhan yang dicampur dengan firman Tuhan, yang dikombinasikan lagi dengan firman Tuhan, itu yang menyebabkan terjadinya ledakan. Abraham menerima janji Tuhan di Kejadian 12, bagi dia itu cukup, Pak. Lot, you mau ke kiri pun gak ada masalah, gua ke kanan. Kalau you mau ke kanan, saya tetap ke kiri, santai. Bagi saya, yang saya tahu, Tuhan adalah supply saya. Dan dia akan membuat saya tetap kaya dan kaya dan kaya. Orang-orang yang jiwa yang makmur bukan berbicara, nanti kalau dia yang dapat, saya gak dapat. Maka saya harus mendapatkannya agar dia nggak dapat. Nggak kayak gitu mindset dari orang yang memiliki jiwa yang makmur. Orang yang memiliki jiwa yang makmur adalah orang yang berbicara tentang betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia nggak memikirkan apa yang orang lain dapat. Aduh, enak banget dong dia. Nanti kalau harus kita dapat deal ini. Kalau nggak enak banget dia nanti. Ini kayak zero sum game. Kalau nggak saya dia, kalau nggak saya dia. Enggak. Abraham nggak kayak gitu cara berpikirnya. Ya udah, Lot mau ke kiri silakan, gua ke kanan. Lot mau ke kanan, ya silakan juga, gua ke kiri, tinggal nggak ada masalah. Lot aja putusin, mau kemana kamu Lot? Inilah jiwa yang makmur. Sama seperti Raja Salomo tadi Bapak Ibu. Jiwanya jiwa yang makmur. Ratu Sheba banyak datang dengan membawa begitu banyak hal. Raja Salomo tidak membiarkan dia pulang. Begitu saya. Bahkan Raja Salomo dikatakan tadi di kitab Tawarik, dia memberikan lebih banyak daripada apa yang dibawa oleh ratu. Amin. Amin. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 Bapak Ibu, ayat 1 sampai 14 berbicara tentang berkat Tuhan. Ayat 15 terus sampai 60-an itu berbicara tentang kutuk. Hari ini apa yang menjadi bagian saya dan Bapak Ibu adalah hanya bagian berkat. Karena kutuk sudah selesai semua di kayu salib oleh kematian Yesus Kristus. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Inilah konsep hidup yang berkelimpahan Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu memberikan pinjaman, bukan meminjam. Dan ini adalah bagian dari janji Tuhan, berkat Tuhan yang ada di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Dan salah satu janji berkat Tuhan itu adalah saya dan Bapak Ibu memberi pinjaman. Memberi pinjaman dapat terjadi pada saat kita mengalami yang namanya kelimpahan. Kelimpahan dapat terjadi secara materi kalau kita sudah mengalami dulu di depan yang namanya kelimpahan jiwa. Hari ini pengenalan kita tentang Injil kasih karunia Tuhan, pengertian kita, pengetahuan kita tentang betapa Tuhan mengasihi kita, tentang karya Yesus di kayu salib, itu yang membuat jiwa kita melimpah-limpah Bapak Ibu. Itu yang membuat kita gampang memiliki compassion kepada orang lain. Karena kita tahu Tuhan senantiasa melihat kita dengan kelimpahan, dengan compassion-nya, dengan belas kasihannya. Hari ini saya ingin menutup. Tuhan menginginkan engkau menang atas situasi ekonomimu. Amin. Katakan amin. Tuhan menginginkan engkau keluar dari kompleksitas masalah kesulitan ekonomimu. Karena Tuhan menginginkan engkau mengalami yang namanya kelimpahan materi. Itu keinginan Tuhan. Itu janjinya Tuhan. Di kitab Kejadian 13 tadi, Abraham sangat kaya. Bapak Ibu nanti bisa lanjut membaca, Abraham sangat kaya. Dan salah satu bagian dari janji Tuhan kepada Abraham, hari ini kita sudah belajar. Yang pertama minggu lalu berbicara tentang keberhasilan. Yang kedua hari ini kita berbicara tentang kekayaan secara materi. Minggu depan kita akan berbicara tentang hal lain lagi dari janji Tuhan. Yang ketiga berbicara tentang mampu memiliki keturunan. Yang keempat berbicara tentang umur yang panjang. Minggu depan kita akan belajar tentang untuk memiliki keturunan. Amin. Jadi hari ini ingat Bapak Ibu, mindset kita, jiwa kita harus menjadi jiwa yang kaya,
pikiran kita pikiran yang kaya, cara berpikir kita cara berpikir yang kaya, ya, yang kaya. Dan berikutnya, Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami yang namanya kelimpahan materi selama kita ada di dunia. Tujuannya satu, itu adalah bagian dari peneguhan terhadap semua janji Tuhan kepada Abraham. Jadi hari ini kalau saya dan Bapak Ibu bisa melimpah dengan cara yang benar, itu adalah bentuk kita meneguhkan janji Tuhan kepada nenek moyang kita, yaitu kepada Abraham. Dan hari ini Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu hidup berkelimpahan. Yes, saya Mario Martin Gautam berarti berbicara. Hari ini kita bertemu lagi nanti dalam sermon yang selanjutnya minggu depan setiap hari Rabu jam 8 malam. Sebelum menutup sermon ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini Kau sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau menginginkan kami mengalami hidup yang berkelimpahan secara materi selama kami ada di bumi ini. Terima kasih atas janji ini, terima kasih atas komitmen ini. Kami percaya setiap teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara Cornerstone Jakarta yang menonton sermon ini, dimanapun Kau berada, aku melepaskan berkat atas Engkau. Berkat Abraham turun atas Engkau. Engkau keluar dari masalah ekonomimu, Engkau keluar dari kesulitan ekonomimu. Tuhan memberkati Engkau secara materi berlimpah dengan tujuan untuk meneguhkan semua janji-janji yang sudah diberikan kepada nenek moyang kita, yaitu kepada Bapa orang percaya, yaitu kepada Abraham. Dan hari ini di dalam Yesus Kristus, kelimpahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah Cornerstone on-site sudah mulai lagi setiap hari Jumat di gedung Atria Ed Sudirman, lantai 5 jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir untuk minggu ini ibadah on-site-nya tanggal 23 Juni akan dilakukan di lantai 25. Kita ada pindah sebentar naik ke atas ke lantai 25. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, dapat hadir di gedung Atria Ed Sudirman jam 12 siang di lantai 25. Sampai kita bertemu, Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.